Hai semua, Assalamualaikum. Namaku Erli and welcome to my channel. Kalian tahu kan yang dinamakan ruatan? Ruatan adalah tradisi penyucian diri yang merupakan salah satu bentuk upacara dan menjadi tradisi atau budaya yang dilakukan oleh nenek moyang kita dan dilestarikan oleh masyarakat. Sedangkan budaya adalah keseluruhan sikap atau pola perilaku, pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu masyarakat, tepatnya suatu anggota masyarakat tertentu. Kita akan bahas beberapa macam tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat saat ini. Nah, teman-teman, kita menuju ke tradisi Ruat Rojokoyo Gosari Culture Festival di Kabupaten Gresik. Merupakan tradisi ruatan Rojokoyo. Jadi tradisi ini adalah memandikan sapi mereka dengan air dari sumber yang mengalir, yaitu Sendang Bidadari, yang berada di kawasan wisata alam Gosari atau disingkat Wagos, di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Teman-teman, sebelum sapi-sapi ini dimandikan, mereka akan diarak dulu keliling kampung, diikuti oleh warga masyarakat yang menggunakan busana adat Jawa. Sementara itu teman-teman, di masyarakat Demak, Jawa Tengah, tradisi ruatan diberlakukan dalam upaya melestarikan ajaran Sunan Kalijaga. Digunakan bagi orang yang nanan sukerta atau dalam kondisi istilahnya berdosa, sedang melakukan atau pernah melakukan suatu kesalahan. Bisa juga dilakukan oleh orang yang merasa mengalami kesialan hidup. Jadi istilahnya untuk buang sial. Tapi ngeruat ini juga berarti menetralisir kekuatan gaib yang dapat menimbulkan kesialan pada seseorang ataupun lingkungan sekitarnya. Ini juga bisa berarti suatu bencana, teman-teman. Tradisi berikutnya adalah tradisi Syawalan yang masih dilestarikan oleh masyarakat di kota Pekalongan, khususnya di daerah Krapyak di bagian utara Pekalongan. Tradisi ini teman-teman dilakukan pada setiap hari ke-7 atau pada 8 Syawal, sesudah hari raya Idul Fitri tentunya ya. Jadi teman-teman, tradisi ini merupakan bentuk open house bagi masyarakat untuk saling mengunjungi. Nah, yang unik dari tradisi ini adalah ada lopis raksasa yang tingginya 2 meter, diameternya 1,5 dan beratnya 1000 kilo atau 1 kuintal. Nah, setelah dipotong oleh wali kota Pekalongan teman-teman, maka lopis yang tingginya 2 meter itu akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang hadir. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa filosofi lopis itu adalah mempererat tali silaturahmi. Hal ini identik dengan lopis yang lengket. Nah, tradisi berikutnya adalah nyadran. Nah, teman-teman, tradisi ini dilakukan pada bulan Sya'ban atau menjelang bulan Ramadan. Kata nyadran teman-teman ini berasal dari kata sadra, yaitu keyakinan. Nah, tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu dengan membersihkan makam orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dan membagikan makanan-makanan. Tradisi nyadran ini di setiap daerah di Jawa Tengah itu sifatnya berbeda-beda. Di Muntilan, Jawa Tengah, teman-teman, bahwa nyadran ini hanya membersihkan makam orang tua atau leluhur saja tanpa membagikan makanan. Teman-teman, kita berlanjut ke tradisi berikutnya, yaitu tradisi popokan. Tradisi adat lempar lumpur di Dusun Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang ini merupakan tradisi perang lumpur yang dilakukan oleh anak-anak muda, laki-laki muda khususnya. Jadi buat kalian yang suka main lumpur, bisa ikutan tradisi adat lempar lumpur ini. Tradisi ini mereka akan saling melempar lumpur di pematang sawah, pasti akan sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Nah, tradisi ini dilakukan pada bulan Agustus di Jumat Kliwon, atau bisa juga dilakukan pada bulan September, bulan ini seusai panen. Nah, tradisi lempar lumpur ini teman-teman dilakukan setelah acara kirap, tepatnya pukul 15.00 sampai 15.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi sore-sore menjelang
maghrib gitu ya, ada siluet jingga-jingga gitu ya, pasti cantik banget. Nah, tradisi unik menyenangkan ini masih dilestarikan oleh masyarakat di daerah sekitar. Nah, jadi susunan acaranya seperti ini. Pada hari Kamis sebelumnya, warga masyarakat desa membersihkan sendang. Nah, kemudian setelah sholat Jumat, masyarakat membawa ambeng atau nasi yang bentuknya seperti gunungan gini, seperti tumpeng kira-kira ya. Dan beraneka macam jajan pasar ke rumah Pak Bayan atau pengurus desa. Lalu masyarakat menuju ke perbatasan desa untuk melakukan kirap. Kemudian setelah itu baru disusul tradisi popokan yang adat lempar lumpur di pematang sawah tersebut. Teman-teman, berikutnya adalah tradisi lompat batu dari suku Nias. Lompat batu ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara menumpuk batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas dianggap dewasa secara fisik. Nah, tradisi berikutnya adalah kasada atau yatnya kasada, atau biasanya orang-orang menyebutnya kasodo. Tradisi upacara keagamaan ini masih dilestarikan hingga saat ini, tepatnya di Gunung Bromo di Provinsi Jawa Timur. Nah, upacara ini merupakan hari raya bagi masyarakat Tengger yang penganut Hindu Dharma. Upacara kasado merupakan bentuk rasa syukur dan memohon doa agar dihindarkan dari segala malapetaka. Nah, berikut adalah prosesi upacara kasado yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger. Yang pertama adalah sebelum masyarakat Tengger melakukan upacara kasodo, mereka mengambil dulu air dari Gunung Widodaren. Nah, teman-teman, kemudian acara akan dibuka dengan tarian dari Roro Anteng dan Joko Seger. Dalam kegiatan ini, teman-teman, masyarakat membawa hasil bumi yang nantinya akan dilarungkan ke kawah Gunung Bromo. Nah, kemudian upacara kasodo dilakukan di pura di kaki Gunung Bromo. Kegiatan selanjutnya adalah membacakan kidung-kidung yang diiringi oleh suara gamelan. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Weda. Dibacakan sejarah perkawinan Roro Anteng dan Joko Seger yang merupakan cikal bakal suku Tengger. Prosesi keempat adalah ngelukat umat kedua, yaitu membagikan bija, kemudian membakar dupa dan memercikkan air tirta. Lanjut ke prosesi 5, yaitu muspa atau sembayang. Prosesi keenam adalah pembacaan mantra pasca sembayang, yaitu berupa puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prosesi ketujuh adalah pemilihan calon dukun adat yang akan menggantikan dukun adat sebelumnya. Kedelapan adalah lelabuhan sesajen ke kawah Gunung Bromo, yaitu berupa hasil bumi dan hewan-hewan yang dalam perjalanan melakukan acara lelabuhan ke kawah Gunung Bromo ini diiringi dengan doa-doa. Nah, prosesi terakhir yaitu ke-9 adalah selamatan, yaitu selamatan atau syukuran yang dilakukan di desa masing-masing dan dipimpin oleh dukun adat masing-masing. Nah, teman-teman, adakah tradisi unik di daerah kalian? Silakan kalian komen di bawah. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.